Tangisan di rumah kosong. Awal mimpi buruk yang tak berujung. Di sebuah desa terpencil, berdirilah sebuah rumah tua yang sudah lama dibiarkan kosong. Rumah itu menyimpan aura mencekam yang membuat siapapun enggan mendekatinya, apalagi setelah matahari terbenam. Penduduk desa sering bercerita bahwa rumah itu dihantui oleh suara tangisan anak-anak dan bayangan putih yang muncul di tengah malam. Malam itu, hujan rintik-rintik menambah kelam suasana. Mas Ulil, seorang pemuda yang tinggal tepat di sebelah rumah kosong itu, mendengar suara tangisan lirih yang berasal dari dalam rumah. Suara itu begitu nyata, seperti ada seseorang yang benar-benar menangis kesakitan. Ulil berdiri di balik jendela, mencoba menajamkan pendengarannya. Tangisan itu semakin jelas, diiringi dengan suara ketukan pelan di dinding rumah kosong. Tak tahan dengan rasa penasaran, ia segera menghubungi Rina, temannya yang dikenal berani dan cerdas. Rina datang dengan cepat, membawa senter dan sebuah kitab doa kecil di tangannya. Aku dengar suara itu lagi, Rin. Malam-malam sebelumnya hanya tangisan pelan, tapi malam ini berbeda. Ada ketukan, seperti ada yang ingin keluar, ujar Ulil, suaranya bergetar. Rina memandang rumah kosong itu dengan tatapan tajam. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Mas. Kalau tidak, suara ini akan terus menghantui kita. Eksperimen yang berujung teror. Mereka memutuskan untuk melakukan eksperimen. Dengan membawa sebuah ponsel yang dipasang pada mode perekaman, mereka masuk ke rumah kosong itu. Langkah pertama memasuki rumah sudah membuat tubuh mereka merinding. Lantainya berderak setiap kali mereka melangkah. Udara di dalam terasa berat, dan bau apek bercampur aroma anyir samar menyelimuti ruangan. Ponsel diletakkan di tengah ruangan, tepat di atas meja tua yang penuh debu. Setelah memastikan semuanya siap, mereka keluar dan menunggu di rumah Ulil. Keesokan paginya, mereka memutar hasil rekaman. Awalnya hanya terdengar suara angin dan derit kayu. Namun di menit ke-11, suara tangisan mulai terdengar. Tangisan itu pelan tapi memilukan, seperti seorang anak kecil yang tersesat. Tak lama, terdengar suara langkah kaki, seperti seseorang berjalan mengitari meja. Di menit ke-30, suara perempuan dewasa terdengar, berbicara dengan nada penuh kesedihan. Mereka tidak akan pergi. Mereka tidak akan pernah pergi. Rina menutup mulutnya, menahan jeritan. Mas, kita harus berhenti. Ini sudah terlalu jauh, ujarnya dengan wajah pucat. Namun, Ulil tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia meyakinkan Rina untuk kembali ke rumah itu malam berikutnya. Kali ini dengan kamera video yang mampu merekam dalam kegelapan. Malam kedua. Pertemuan dengan penjaga. Malam kedua menjadi awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Setelah memasang kamera di sudut ruangan, mereka keluar untuk menunggu hasilnya. Namun, belum sampai tengah malam, terdengar suara keras dari dalam rumah, seperti sesuatu yang jatuh dengan keras. Dengan keberanian yang terkumpul, mereka masuk kembali. Saat itu, mereka melihatnya. Di tengah ruangan, berdiri seorang perempuan berbaju putih dengan rambut panjang kusut yang menutupi wajahnya. Tangannya menggenggam sebuah boneka lusuh, dan di sampingnya 3 sosok kecil berjongkok menunduk tanpa suara. Siapa kau? Tanya Ulil dengan suara bergetar. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong tapi penuh kesedihan. Aku penjaga mereka, katanya dengan suara lirih. Mereka tidak bisa pergi, jiwa mereka terjebak di sini, dan sekarang kalian juga akan terjebak. Rina mundur dengan ketakutan. Kami tidak ingin mengganggu kalian, kami hanya ingin membantu, teriaknya. Perempuan itu menatap mereka dengan pandangan tajam. Jika kalian ingin membantu, bawalah mereka pergi. Jika tidak, mereka akan terus memanggil siapapun yang mendekat, hingga jiwa mereka mendapatkan tempat yang tenang. Setelah kejadian itu, Rina dan Ulil menggali informasi tentang rumah kosong tersebut. Mereka menemukan bahwa keluarga yang tinggal di sana puluhan tahun lalu mengalami tragedi mengerikan. 3 anak kecil hilang tanpa jejak saat bermain di halaman rumah, dan ibunya ditemukan tewas tergantung di kamar loteng. Sejak saat itu, rumah tersebut menjadi sumber gangguan supranatural. Malam berikutnya, mereka kembali ke rumah itu dengan membawa lilin dan kitab doa. Saat memasuki rumah, suasana terasa semakin berat. Tangisan anak-anak terdengar semakin jelas, kali ini bercampur dengan suara tawa yang melengking. Anak-anak, kami di sini untuk membantu kalian, teriak Rina. Meski tubuhnya gemetar. Tiba-tiba angin kencang bertiup, memadamkan lilin mereka. Dalam gelap, mereka melihat sosok anak-anak kecil berdiri di sekeliling mereka. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Tolong kami, bisik salah satu dari mereka.
Dengan keberanian yang tersisa, Ulil mulai berdoa dengan keras, memohon agar jiwa-jiwa itu diberi jalan pulang. Cahaya terang tiba-tiba muncul di tengah ruangan, dan sosok-sosok kecil itu mulai menghilang satu persatu. Tersenyum penuh rasa terima kasih. Namun, sebelum semuanya selesai, perempuan berbaju putih itu muncul lagi. Kalian telah membantu mereka, tapi aku masih di sini, bisiknya sebelum menghilang. Penutup yang misterius. Sejak malam itu, suara tangisan tidak lagi terdengar dari rumah kosong itu. Namun, beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di jendela atas rumah itu, memandang ke arah desa. Ulil dan Rina tahu bahwa tugas mereka belum sepenuhnya selesai. Jiwa perempuan itu masih terperangkap, menunggu seseorang yang bisa membantunya menemukan jalan pulang. Hingga saat ini, rumah kosong itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Malam-malam di desa itu kini lebih tenang. Tapi setiap kali hujan turun, warga desa mengaku mendengar suara lirih dari rumah itu. Jangan tinggalkan aku.